Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 4, saya Siti Nur Alewati dengan NIM 23230025. Saya Anissa Nur Fatimah dengan NIM 23230030. Saya Fira Zulkarnain dengan NIM 23230010. Kami di sini akan membandingkan dua bank terbesar di Indonesia, yaitu BCA dan BRI, untuk mengetahui mana sih yang lebih layak untuk dijadikan tempat investasi berdasarkan rasio-rasio yang telah kami analisis. Pada tahun 2024, Bank Sentral Asia dan Bank Rakyat Indonesia sama-sama menunjukkan kinerja keuangan yang solid, namun berbeda dari pendekatan bisnisnya saja. Lalu apa sih yang menjadi pembeda itu? Mari kita simak di video selanjutnya. Let's go! Pertama, kita akan membahas dalam kondisi solvabilitas atau kekuatan modal di antara kedua bank tersebut, yaitu BCA dan BRI. BCA memiliki ekuitas modal CAR sebesar 29,4%, yang menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menanggung risiko. Di sisi lain, ada liabilitas rasio terhadap ekuitasnya BRI yang mencapai di angka 514,75%. Di atasnya BCA yang mencapai angka 451,4%. Hal ini menunjukkan bahwasannya BRI lebih banyak menggunakan hutang dalam strukturnya. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwasannya BCA memiliki struktur modal yang lebih sehat dan aman untuk jangka panjang, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kesimpulannya, BCA menunjukkan struktur permodalan yang lebih kuat dan stabil dibanding BRI dengan CAR tinggi dan proporsi utang yang lebih rendah. BCA lebih siap menghadapi tekanan ekonomi, sementara BRI cenderung lebih agresif dalam pembiayaan. BCA tampil lebih aman dan solid untuk jangka panjang. Oke, kita lanjut ke aspek profitabilitas dan efisiensi operasionalisasi. Secara umum, BRI mencatat net interest margin sebesar 6,47%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan BCA yang hanya mencatat sebesar 5,8%, yang berarti BRI ini lebih untung dari margin bunganya. Namun, jika kita melihat dari sisi return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE-nya, BCA ini lebih unggul karena masing-masingnya itu mencatat sebesar 3,9% dan 24,4% dibandingkan dengan BRI yang hanya mencatat 3,76% dan 22,91%. Artinya, BCA ini lebih efisien dalam menghasilkan laba dari aset dan modalnya. Selain itu, dari sisi penyaluran kredit, BRI mencatat LDR sebesar 88,85%, lebih tinggi dari BCA yang hanya mencatat 78,4%. Nah, ini menunjukkan bahwasannya BRI lebih agresif dalam menyalurkan kredit, namun ia juga berpotensi menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi. Kesimpulannya, dari sisi profitabilitas dan efisiensi, BCA terbukti lebih unggul dalam memaksimalkan aset dan modal untuk menghasilkan laba, meski BRI mencetak margin bunga yang sedikit lebih besar. Di sisi lain, BRI lebih agresif dalam menyalurkan kredit, namun langkah ini datang dengan risiko likuiditas yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, dia tampil lebih efisien dan stabil, sementara BRI lebih ekspansif namun harus lebih waspada. Di dua perbandingan di atas, antara solvabilitas dan profitabilitas, kita melihat bahwasanya BCA lebih kuat dari sisi permodalan dan efisiensi laba, sedangkan BRI unggul dalam penyaluran kredit dan potensi margin bunga. Bila kita beri skor, BCA mendapatkan nilai 89% dan BRI sedikit di bawah dengan 88,3%. Kesimpulannya, BCA cocok untuk investor yang mengutamakan stabilitas dan efisiensi, sedangkan BRI lebih tepat untuk investor yang siap mengambil risiko demi pertumbuhan jangka panjang, khususnya di sektor UMKM dan mikro. Keduanya merupakan pilihan investasi yang kuat, tinggal disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor. Namun, investor BCA
secara keseluruhan lebih direkomendasikan dibandingkan BRI, terutama jika Anda mengutamakan stabilitas, efisiensi, dan risiko yang lebih terkendali. Kesimpulannya, BCA unggul tipis atas BRI dengan skor 89% vs 88,3%, berkat kekuatan permodalan dan efisiensi laba. Sementara BRI menonjol dalam penyaluran kredit dan potensi pertumbuhan, khususnya di sektor UMKM. Keduanya solid untuk investasi. Namun BCA lebih direkomendasikan bagi investor yang mengutamakan stabilitas dan risiko rendah. Sedangkan BRI cocok bagi mereka yang mengejar pertumbuhan jangka panjang dengan toleransi risiko lebih tinggi. Demikianlah perbandingan antara BCA dan BRI dalam konteks investasi di tahun 2024. Semoga informasi ini dapat membantu Anda dalam menentukan investasi yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe video edukatif dari kami agar Anda tidak ketinggalan seputar keuangan dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdas dalam berinvestasi. Bye-bye! Sekian dan terima kasih dari kelompok 4.